Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super. Satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Masuk dokter. Makasih. Silakan duduk. Oh iya, ini nih. Obat ini yang biasa diminum secara rutin sama papa. Mbak nggak usah khawatir, nggak ada efek sampingnya kok. Kalau menurut saya sih, kayaknya Mbak sangat memerlukan obat itu. Ya udah deh Mbak, saya ke bawah dulu ya, mau nemuin Marwan. Makasih obatnya ya. Dadah. Rasta, bagaimana caranya aku menyampaikan semua ini kepada adikmu? Semua ini gara-gara aku. Kenapa semuanya jadi begini? Ya Tuhan, berikanlah jalan terang bagi orang-orang yang sesat. Kamu sudah melanggar privasi saya. Maaf Mbak. Kalau memang kamu gak ada urusan lagi, maaf, saya sedang lelah. Dokter Diana, bagaimana dengan rumah sakit yang saya tanyakan? Oh iya.
Dokter-dokter kandungan di rumah sakit ini cukup baik kok. Lagi pula kan nggak terlalu jauh dari sini. Ini bukannya rumah sakit yang sedang ramai diberitakan? Mbak udah baca ya? Sebenarnya yang diberitakan itu tidak objektif dan tidak adil. Terlalu memojokkan. Padahal dokter yang ditekan itu dokter yang sangat brilian. Dokter yang sangat memperhatikan keadaan pasiennya. Dokter yang sangat rajin dan telaten. Dia pacar dokter? Mbak kan pernah pacaran. Kalau kita pacaran, apa kita juga harus menerima problem masa lalunya? Tergantung. Sedalam apa cinta dokter? Cinta yang dalam, tahan uji dan tahan menderita. Termasuk hal-hal yang menyakitkan hati kita. Dia tidak mencintai dokter. Ada seorang wanita yang pernah mengisi hatinya selama 10 tahun. Dan sepertinya sih, dia nggak pernah bisa melupakannya. Dia masih terus berkirim surat dengan mantan istrinya itu. Kalau dia nggak pernah bisa melupakan masa lalunya, saya terpaksa mengambil keputusan. Lagian perempuan mana sih yang waras mau dijadikan penghibur kesepian hatinya? Dia masih mencintai mantan istrinya? Loh, Mbak kok tiba-tiba jadi tertarik pada cerita dokter itu? Cuma pengen tahu, sebab dulu kan kamu pernah bilang kalau pacar kamu itu seorang dokter. Ya, siapa tahu. Itu masa lalu, Mbak. Dia nggak mungkin begitu. Loh, kok kayaknya Mbak tahu sekali dokter ini? Dia dokter Johan kan? Saya selalu mengikuti beritanya. Ya udah, saya pulang dulu ya, Mbak. Mas Johan, sungguh kejam sekali kau. Baru beberapa bulan kita berpisah. Kamu sudah punya kekasih baru. Padahal aku meninggalkan kamu hanya untuk sementara. Agar anak kita bisa lahir dengan selamat. Ini semua aku lakukan demi cintaku padanya. Tapi apa yang aku dapat? Dia mengkhianatiku. Tidak! Tidak! Aku tidak akan biarkan orang lain merebutmu dariku! Tidak! Aku tidak akan biarkan! Silakan duduk, Stella. Kondisimu cukup baik. Saya harap kamu memperhatikan makanan untuk kesehatan kandunganmu. Tapi dokter, saya merasa ada benjolan di dada saya. Oke, kalau begitu kita lakukan pemeriksaan lebih menyeluruh. Dan besok pagi kamu mendaftar di bagian umum. Baik dokter, terima kasih.
Ya Tuhan, apakah nanti anakku lahir dengan selamat? Apakah aku sempat merawatnya? Najohan! 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 Halo Paman. Halo, Johan. Masuk Paman. Iya. Ini makanan yang terlezat. Dimasak sendiri oleh putriku yang cerewet. Paman, saya jadi malu dibawain makanan segala. Nggak apa-apa. Ayo Paman. Iya. Silakan. Terima kasih. Ayo. Makanlah sekarang. Kata putriku yang cerewet itu, makanan ini bisa menguatkan tubuhmu. Kamu percaya kan? Coba saya rasain dulu Paman. Lezat. Enak Paman. Paman bener. Iya. Pantas kamu tidak bisa melupakannya. Dia memang cantik. Jadi, kamu akan menyebarkan foto-foto ini untuk menemukan dia kembali. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi Paman. Kenapa tidak diiklankan saja di surat kabar? Atau lapor saja ke polisi. Paman mau nanya. Kamu masih mencintainya? Saya sendiri bingung lihat diri saya. Kenapa saya harus repot mencari dia? Saya pernah menganggap bahwa saya bisa melupakan dia. Tapi begitu saya tahu dia ada di sini, pikiran saya malah nggak tenang. Mungkin karena selama 10 tahun ini, dia mencoba merahasiakan semuanya kepada saya. Ya, mungkin juga itu keinginan suaminya. Maksud Paman, kalau dia sudah bersuami lagi begitu. Mungkin juga, Paman. Atau barangkali dia tidak ingin kehidupan rumah tangganya diganggu dengan orang lain. Ya, siapa tahu dia jadi malu bertemu dengan kamu. Entahlah, Paman. Andai saja saya tahu masalah yang sebenarnya. Gara-gara ini semua hubungan saya sama Diana jadi tidak baik. Ya. Paman mengerti. Nak Johan melakukan hal ini tentunya atas dasar perasaan dan rasio. Diana juga pasti akan memahami masalah ini. Dia kan sudah cukup dewasa. Dan Paman yakin dia tidak akan mau jadi penghalang. Oh ya. Tolong bacakan ini. Ini hasil pemeriksaan kesehatan Paman. Ya. Paman ingin Nak Johan yang melihatnya dan menjelaskannya. Kalau putriku yang cerewet itu, bisa mutiaraku. Nggak mungkin dia nggak tahu, Paman. Diana itu akalnya banyak. Pasti dia akan selidiki sendiri. Biar saja. Yang penting Paman tahu lebih dulu untuk alasan. Ya, supaya berjaga-jaga begitu sebelum disemprot. Kenapa? Ada apa? Selain penyempitan pada pembuluh darah Paman, di sini dilihat bahwa denyut jantung Paman juga nggak stabil. Jadi harus dilakukan pemeriksaan dengan memakai selang, Paman. Apa? Pakai selang? Jadi harus nginep lagi di rumah sakit? Oh,
Enggak. Paman cukup minum obat saja. Paman sebaiknya ikutin anjuran dokter. Itu lebih baik buat kesehatan Paman. Sama saja. Tapi tolong, jangan bocorkan soal ini kepada putriku yang cerewet itu. Ya? Oke. Paman pulang dulu ya. Iya, Paman. Ya. Wanita muda namanya Stella. Wajahnya cantik, lagi hamil, menderita kanker payudara. Wah, jangan-jangan dia itu pasiennya Mas Yarma. Halo, Mas Yarma, ini Diana. Maaf ya, gangguin. Gini, Mas Yarma, saya mau tanya, pasiennya Mas Yarma yang waktu itu, yang Mas Yarma ceritain, ciri-cirinya kayak apa sih? Tolong bilangin dong. Rambutnya panjang, terus? Tingginya lebih dari 160. Terus? Udah. Cuman segitu aja. Enggak, bukan. Ini ada sih satu orang yang saya temuin. Kayaknya sih ya pasiennya Mas Yarma itu. Tapi dia nggak pernah mau cerita siapa dirinya. Ya udah. Nanti kalau ada perkembangan selanjutnya, saya telepon Mas Yarma lagi ya. Iya deh. Dadah. Aduh, ampun aku. Masa obat sampai berantakan begini? Dasar anak selebor. Punya anak perempuan kayak begitu. Tuh, lihat. Gelas sampai miring itu kan bisa jatuh tumpah. Aduh, dasar anak badut. Pak. Saya udah menemukan pasiennya Mas Yarma, Pak. Bener deh. Itu vitaminmu tadi di sana tuh hampir saja tumpah. Dasar badung kamu. Saya serius. Oke, iya. Bagaimana caranya kamu menemukan pasienmu itu? Sebelum saya cerita, saya mau lihat dulu hasil pemeriksaan kesehatan Papa. Mana? Sayangku yang cantik, kamu jangan cemberut begitu. Nanti kamu jadi jelek. Kalau sudah jelek, sudah nggak ada yang bakal mau sama kamu. Biarin aja. Loh? Yang penting Papa sehat. Papa memang sehat, everything okay, no problem. Ya kalau gitu mana dong hasil pemeriksaannya? Begini Diana, sebaiknya kalau soal itu kita bicarakan nanti saja pada saat kita sedang bersantai-santai begitu. Bagaimana? Kita? Janji? Oh, promise. Cuma boleh Papa tahu bagaimana caranya kamu menemukan pasienmu itu? Ntar aja deh Diana ceritain. Tunggu aja tanggal mainnya. Papa nggak marah kan?
Cari siapa ya, Mbak? Maaf ya Mbak, kalau pemilik rumah ini ada? Sudah beberapa bulan ini pemiliknya tidak pernah kembali. Mungkin sudah pindah tempat lain. Kalau saya boleh tahu di mana saya bisa menemuinya Mbak? Wah, itu bukan urusan saya. Tampang orang kayak begitu kok dicariin. Maaf Mbak, saya mau nanya. Mbak pernah lihat wanita ini nggak di sekitar sini? Ini Mbak, fotonya ada banyak. Pernah Mbak? Kayaknya nggak pernah deh, Mas. Pak, pernah lihat wanita ini nggak di sekitar sini Pak? Wah, nggak pernah Pak saya. Mas, pernah lihat wanita ini nggak di sekitar sini? Kurang tahu Pak. Di kota ramainya begini kok bengong kayak orang bego. Om, Apa? bagi-bagi dong. Aku mau fotonya. Foto artis ya Om? Bukan, ini bukan foto artis. Kamu kenal nggak sama dia? Coba lihat baik-baik. Nih, kenal sama dia? Coba lihat baik-baik. Pernah lihat nggak wanita ini di daerah sini? Ini mbakku yang cantik. Kamu kenal sama dia? Hah? Kamu kenal sama dokter Diana kan? Itu dokterku Om. Oke. Sekarang ini foto buat kamu, ya. Kamu lihat ya baik-baik. Kalau kamu ketemu dia atau lihat wanita ini di sekitar sini, tolong hubungin saya. Ini nomor telepon dan alamat saya. Ya? Benar ya? Nih satu lagi ambil. Sekarang kamu pulang. Nanti ibu kamu marah, ya? Pesawatnya bagus. Untuk saya Om. Iya, iya. Makasih Om. Ya. Jelek. Ngapain? Ya, jelek. Ya, ini mbakku yang cakep. Apa mungkin dia itu pasiennya Mas Yarma yang kena kanker? Mbak Ella? Maaf, saya bikin kaget ya. Kamu panggil apa aku tadi? Nama panggilan Mbak kan Ella. Saya cuma tidak suka orang yang berbelit-belit. Orang yang tidak suka berterus terang. Mbak terlalu sensitif. Sudah, katakan saja apa maksud kamu sebenarnya. Baik, baik. Sekarang ini, saya sedang mencari pasien kakak saya yang katanya mau berobat ke kota ini. Dan dia mirip dengan aku. Nama kecilnya Ella. Masalahnya, Kenapa dengan dia? menurut kakak saya, dia ini mengidap penyakit kanker. Jalan. Maksud kamu, saya berpenyakit kanker? Kamu menyumpahi saya supaya cepat meninggal? Bukan, Mbak, bukan, maaf. Bukan itu maksud saya. Jangan salah paham, dengar dulu penjelasan saya, Mbak. Nggak perlu. Saya pikir kamu selama ini adalah teman yang baik. Ternyata kamu tidak lebih dari seorang dokter yang suka menyumpahi pasien agar cepat meninggal. Mbak, dengar dulu dong, Mbak. Kalau memang kamu nggak ada urusan, silakan pulang. Saya nggak mau diganggu. Dok,
Perlu dokter tahu, saya datang kemari karena urusan pekerjaan. Dan begitu urusan saya selesai, saya akan kembali berkumpul bersama keluarga saya, bersama suami dan anak saya. Dan perlu dokter ingat, kami adalah keluarga bahagia. Marwan, mau kemana? Kamu bawa apaan itu? Bukan, yang di tangan kanan kamu. Nih. Loh, ini kan fotonya. Cantik ya dokter. Marwan tahu siapa yang kasih foto ini sama Marwan? Laki-laki yang nyari kakak yang cakep itu. Oh, orangnya seperti apa? Seperti saya. Marwan tahu nggak laki-laki itu namanya siapa, tinggalnya di mana, atau punya nomor telepon? Tadi ada kok Oh ya? nomornya. Ah, mana? Sini coba kasih sama dokter. Dokter mau lihat. Hilang. Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang Marwan tunjukin aja sama dokter di mana Marwan ketemu sama laki-laki ini. Ya? Yuk. Halo, Nah, Johan, ini Paman. ada apa Paman? Bagaimana? Sudah berhasil? Belum ada kabar sedikit pun Paman. Jangan risau dan kecewa. Ingat kata pepatah, tidak ada berita berarti berita baik. Iya kan? Iya. Oh ya, nanti malam makan malam di sini ya. Paman masak sup yang enak. Tapi Paman, Oh iya. Saya tunggu 1 jam lagi ya. Iya, iya, iya. Kenapa sih? Kamu datang-datang kok cemberut begitu? Jadi jelek deh kamu kalau terus-terusan begitu. Gara-gara Mas Yarma saya jadi capek. Karena pasien itu. Iya, coba Papa bayangin aja. Waktu dan pikiran saya tuh sudah habis terkuras buat mencari dia. Yang ada saya malah dimaki-maki. Apa? Siapa yang berani maki-maki kamu? Kurang ajar. Itu loh, Pak, yang nyewa rumahnya Ibu Lili. Oh, Edian. Kok dia galak begitu? Sudahlah, Pak. Mungkin dia salah ngerti maksud saya. Wah, cantik ya. Seperti bidadari. Siapa ini? Ya itu wanita yang tadi saya ceritain. Secantik ini? Papa. Oh ya, Diana. Tadi Papa sudah janji sama Nak Johan. Papa suruh nanti malam datang kemari untuk makan bersama di sini.
ngapain sih, Pak? Memangnya saya nggak bisa nemenin Papa? Halo? Halo, Paman, ini saya, Johan. Paman tahu. Ayo cepat dong kemari. Paman sedang menunggu nih. Maaf, Paman. Maaf, saya nggak bisa ke sana sekarang. Saya lagi ingin sendiri. Nanti lain kali saya aja yang traktir Paman ya. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Jaga kesehatanmu baik-baik ya. Nak Johan, haruskah Paman beritahu bahwa wanita yang kamu cari sudah ditemukan? Marwan? Tadi ada yang nyari kakak. Siapa? Orangnya ganteng banget. Kayak saya. Cari kakak? Tapi nggak tahu. Saya jumpa di jalan sono. Udah ya, tak kesana dulu ya. Enakan sini. Halo? Halo, ini Diana. Ada apa lagi? Begini Mbak, rasanya saya perlu minta maaf. Omongan saya tadi. Saya sudah lupakan itu. Anggap saja nggak ada. Terima kasih Mbak. Ya, setidaknya kan saya jadi tahu kalau keluarga Mbak ada keluarga yang bahagia. Mendengarnya saja saya senang Mbak. Saya ikut bahagia. Dokter Diana, jika kamu tahu saya inilah istri Johan, apakah kamu masih mau bersikap baik? Maukah kamu mengerti? Tidak, itu tidak mungkin. Kamu telah merebut Johan dariku. Di saat Johan labil, kamu ambil kesempatan. Johan, demi kamu, aku akan hadapi Dokter Diana. Operasi apapun aku akan rela. Yang penting kita bersatu lagi. Halo? Halo? Mbak? Mbak? Halo? Halo? Ada apa lagi sih, Pak? Enggak ada apa-apa. Cuma soal Nak Johan aja. Papa ingin memberinya sup. Dia lagi, dia lagi. Kamu kok begitu? Ya iya dong, Pak. Kayaknya belakangan ini Papa terlalu memperhatikan dia deh. Kayaknya Papa juga udah mulai lupa ya sama saya. Surat yang pernah kamu baca dulu itu nggak berisi apa-apa. Jadi kamu jangan punya prasangka buruk. Setiap saya kirim surat, saya selalu cerita tentang hubungan kita.
hubungan kamu dan saya. Bayi dalam kandunganmu itu sudah besar. Mengobati dan menunggu bayimu sampai lahir tentu sudah terlambat. Artinya? Pilih salah satu. Kehidupan bayimu atau kehidupanmu. Pikirkanlah. Katakan bahwa kamu Stella. Tidak, itu bukan aku. Bukan aku. Jangan ganggu aku. Semuanya sudah jelas. Katakan, apa yang kamu inginkan sebenarnya? Kejelasan hubungan kamu dengan Johan. Aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Foto ini nggak mungkin bohong.